ditangkap, dimasukkan di dalam mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Agent Stitch ya yang punya channel. Saya tertarik sekali menanggapi apa yang diungkapkan oleh Pak Deddy Mulyadi, seorang mantan bupati ya, juga politikus. Dia cerdas, teliti, dan berani. Semoga menjadi panutan bagi masyarakat lain yang mau membela kebenaran, yang peduli terhadap masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang teraniaya. Ya, mudah-mudahan istiqomah Pak Deddy ya. Selamat, masyarakat pasti banyak bersimpati dengan Pak Deddy atas perjuangannya ya. Berusaha membela dan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang teraniaya. Mendengar cerita Pak Deddy, ini anak-anak tamat SD, ada yang tamat SMP, miskin, tidak ada pengacara yang siap membela ya, dan mereka ditangkap, dimasukkan ke mobil, dianiaya, api rokok dijujulkan ke kuping, ya kan, disentrum, gembok di kepala, bekasnya babak belur lah kalau kita ambil kesimpulan kan. Nauzubillah, sedih mendengarnya ya. Tega-teganya kita menyiksa anak manusia. Coba kalau kita mau menyiksa orang, untuk aparat ini ya, mohon maaf, berpikir 2-3 kali, terlepas orang itu salah atau tidak ya. Jangan mengikuti nafsu dan perintah, mungkin perintah atasan atau perintah atas rekayasa, sehingga memaksakan kehendak, dan pada akibatnya orang itu sudah tidak tahan lagi dengan siksaan, mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Ini sangat miris kita dengar. Untuk Pak Deddy, teruslah berlaku baik ya, karena setiap kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha, itu udah pasti. Sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti ada saatnya jatuh. Begitu juga dengan manusia. Sekedar ditunda oleh Allah SWT, kapan pembalasan kejahatan kita akan datang. Walikulli ummatin ajal, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap manusia akan memiliki ajalnya masing-masing, akan memiliki masa berakhirnya apapun yang mereka geluti. Ketika seseorang atau suatu kaum, suatu golongan melakukan sesuatu perbuatan keji, terus berlanjut tanpa menyadari, tanpa mempelajari hikmah yang telah dilakukan, maka pasti akan berakhir dengan kekejian berupa balasan atas tindakan yang dilakukan. Dan manakala waktunya, ajal yang sudah tiba, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena rekayasa, tipu daya manusia itu terbatas.
akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya pembuat tipu daya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang sudah berjalan 8 tahun. Mereka tersiksa. Sementara yang lain bebas. Menurut berita yang beredar, pelakunya bukan mereka. Ya. Maka ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya. Mereka membuat rekayasa terhadap sesuatu peristiwa, maka Allah balas tipu daya mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pembuat rekayasa dan tipu daya. Dengan berjalannya waktu, ketika saatnya tipu daya kita berakhir, maka tidak ada yang bisa dirintangi oleh manusia. Seperti sekarang ini. Ya, dengan berawalnya diputar sinetron atau film Pinah, ya. Akhirnya tertangkapnya Peggy Setiawan. Sementara Peggy Setiawan orang yang tidak mampu, orang miskin yang tidak mungkin bisa membayar pengacara. Tetapi apa yang terjadi? Di luar dugaan manusia, di luar akal logika, berduyun-duyun orang menaruh simpati, baik masyarakat secara umum dan juga para pengacara yang bersedia membela Peggy Setiawan, yang bersedia membela dan mendampingi Peggy Setiawan sekalipun tidak dibayar. Luar biasa. Ada apa ini? Karena mereka sudah digerakkan oleh Allah SWT. Pada saatnya, maka inilah yang disebut sebaik-baiknya siasat yang dilakukan manusia. Maka Allah akhiri siasat itu. Karena Allah sesungguhnya yang mampu menyelesaikan semua permasalahan melalui kaki tangan dan pikiran manusia yang bisa membantu. Contoh yang begini ya. Untuk Pak Dedi, komitmen, konsekuen, dan tetap kita hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan sendirian. Nanti kena tembak. Gitu. Tetap ya, masyarakat kalau saya lihat komen-komen mereka, ya mereka tetap mendukung Pak Dedi, siap berdoa, ya, siap menjaga dan mengawal, katanya di dalam komentar banyak sekali itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadillazina amanut taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah." Katakanlah hai Muhammad, kata Allah, kepada hamba-hambaku yang beriman, taatlah, bertakwalah hanya kepadaku saja. Taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangannya. Berlakulah baik. Orang-orang yang berlaku baik, akhlaknya baik di dunia, niscaya akan mendapatkan pahala kebaikan di akhirat. Artinya apa? Di akhirat Allah masukkan ke dalam surga. Tetap dalam kesabaran, membela kebenaran, mendampingi orang-orang teraniaya, dan berjuang untuk umat yang tidak mampu. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di akhirat. Salam sukses untuk Pak Dedi. Semua mendoakan keberhasilan dalam memperjuangkan ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
malam.